Para saudari-saudara terkasih, salam damai dan kebaikan. Setelah sebelumnya kita melihat kisah pertobatan Fransiskus dan Clara serta bergabungnya saudara-saudara pertama, kita akan melanjutkan kisah Fransiskus dari buku Celano pertama nomor 26 hingga 35. Santo Fransiskus yang setiap hari dipenuhi dengan hiburan Roh Kudus mengajarkan ajaran baru perihal kemiskinan suci dan kesederhanaan. Seperti Yesus, dicarinya tempat untuk berdoa sambil mengingat masa lalunya sambil mengulang perkataan ini. Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa. Saat ia berdoa, ada suatu cahaya rohani yang mendatanginya, dan saat cahaya itu menghilang, ia merasa dirinya diperbaharui dalam roh. Sekembalinya berdoa, ia menasihatkan saudara-saudaranya agar mereka bersuka cita dan tidak cemas walau jumlah mereka masih sedikit. Fransiskus menerangkan apa yang telah dilihatnya dalam doa itu, yakni saat orang-orang dalam jumlah besar datang dalam ordonya, berbondong-bondong dari Prancis, Spanyol, Jerman, Inggris, dan dari pelbagai daerah lain. Dan nyatanya, genaplah bahwa pengikut Fransiskus saat ini ada di seluruh penjuru dunia. Sejak itu, roh kenabian bersemayam dalam diri Fransiskus. Sang santo menasihati pengikutnya. Saudara-saudara, kamu harus hidup bersama dengan saudara-saudara yang ada sekarang dan di masa depan. Tuhan akan menambah jumlah kita menjadi besar. Pada waktu itu ada pria saleh lain masuk ordo, sehingga jumlah mereka menjadi 8 orang. Lalu Fransiskus memanggil dan membagi mereka menjadi 4 kelompok. Pergilah berdua-dua, saudara-saudara terkasih, ke pelbagai penjuru dunia, wartakanlah kepada orang perdamaian dan pertobatan demi pengampunan dosa. Maka dengan gembira mereka menerima tugas sambil berdoa sujud sampai ke tanah di depan Santo Fransiskus. Fransiskus memeluk mereka dan berkata, "Serahkanlah dengan penuh kasih segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau." Ini dikatakan Fransiskus setiap kali ia mengirim saudara-saudara. Maka Bernardus dan Egidius bergegas ke Santo Yakobus di Compostela, sementara Santo Fransiskus dan seorang teman pergi ke lembah Rieti, persisnya di musim dingin 1209. Dan keempat saudara lainnya melangkah berdua-dua ke tempat lain. Ada kejadian yang sungguh ajaib. Saat Fransiskus rindu dan ingin melihat saudara-saudaranya lagi, maka ia berdoa kepada Tuhan. Dan terjadilah bahwa dalam tempo yang singkat, tanpa ada pemberitahuan dari seorang pun, mereka datang secara bersamaan. Mereka saling bertemu, saling menceritakan kebaikan Tuhan yang mereka terima. Segera 4 pria lain yang baik menggabungkan diri, sehingga genap 12 saudara atau sahabat pertama, yakni Fransiskus, Bernardus Quintavalle, Petrus Catani, Egidius Sabatinus Moricus, Yohanes de Capella, Filipus, Yohanes de San Constancio, Barbarus, dan Bernardus de Yuda, serta Angelus Tancredi, seorang satria dari Rieti. Sejak itu Fransiskus dan saudaranya menjadi bahan pokok percakapan banyak orang. Ketika Fransiskus melihat jumlah saudara-saudara makin bertambah, maka perlulah suatu peraturan hidup bersama. Maka ditulisnya secara sederhana bagaimana cara hidup dan anggaran dasar, khususnya dengan menggunakan ayat-ayat Injil suci. Kemudian ia pergi ke Roma bersama dengan saudara-saudaranya agar aturan hidup itu diteguhkan oleh Sri Paus Innocentius III. Perjalanan dari Asisi ke Roma sangatlah jauh, apalagi ditempuh dengan berjalan kaki. Butuh waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Pada waktu itu, kebetulan Uskup Guido juga sedang ada di Roma. Santo Fransiskus juga bertemu Uskup Sabina yang bernama Yohanes dari Santo Paulus, seorang rahib terkemuka. Dia membujuk Fransiskus untuk memilih cara hidup para rahib atau petapa. Namun anjurannya ditolak Santo Fransiskus dengan rendah hati.
Akhirnya Fransiskus bertemu Sri Paus Innocentius III, orang yang masyhur dan pengkhotbah ulung. Ketika beliau memahami keinginan Fransiskus dan saudara-saudaranya, beliau memberikan persetujuan seraya menambahkan sejumlah anjuran. Lalu beliau berkata, "Pergilah bersama dengan Tuhan, wartakanlah pertobatan kepada semua orang. Jika Tuhan melipat gandakan jumlah dan rahmat, beritahukanlah kepadaku, dan aku akan mengizinkan lebih banyak lagi hal-hal yang lebih besar kepadamu." Masih di Roma, suatu malam Fransiskus sedang tidur nyenyak. Tampaklah olehnya ia berjalan di tepi jalan yang di dekatnya berdiri sebuah pohon yang menjulang tinggi. Pohon itu bagus, kokoh, besar dan amat tinggi. Saat ia menghampirinya dan berdiri di bawah pohon itu, tiba-tiba Fransiskus menjadi setinggi pohon itu dan mudah sekali merundukkan pohon itu dengan tangannya sampai ke tanah. Dipercaya ini adalah lukisan bahwa Sri Paus Innocentius, pohon yang amat tinggi dan amat luhur, mau menundukkan dirinya kepada permohonan dan pengharapan Fransiskus. Fransiskus dan saudara-saudaranya amat bergembira atas persetujuan Bapa Suci. Segera mereka pergi mengunjungi makam Santo Petrus dan berdoa di sana. Lalu mereka meninggalkan Roma menuju lembah Spoleto. Di perjalanan mereka berbincang perihal betapa mulianya anugerah Allah, bagaimana mereka diterima dengan baik oleh Paus, dan bagaimana mereka dapat memelihara anggaran dasar. Akhirnya mereka sampai ke tempat yang sunyi dan sangat merasa lelah serta lapar. Mereka tidak menemukan makanan karena amat jauh dari permukiman. Tetapi datanglah tiba-tiba orang yang membawa roti dan memberikannya, namun segera pergi. Tercengang-cenganglah hati mereka, sebab mereka tidak mengenal orang itu. Sungguh suatu penyelenggaraan ilahi. Setelah bersantap, mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat di dekat Orte. Di situ mereka tinggal 2 pekan lamanya. Beberapa pergi ke kota mencari kebutuhan dari pintu ke pintu untuk dibawa kepada saudara lain. Jika ada sisanya, makanan mereka simpan dalam sebuah perkuburan yang dahulu dipakai untuk menguburkan jenazah. Lalu mereka sampai ke lembah Spoleto dan mulai merundingkan cara hidup mereka. Apakah mesti tinggal di tengah-tengah orang seperti rasul, atau gaya hidup bertapa dengan doa dalam kesunyian? Fransiskus tidak memilih salah satu, melainkan keduanya. Ia menyadari bahwa ia tidak hidup bagi dirinya sendiri, tetapi bagi Kristus yang telah wafat untuk semua orang. Namun segala karya dan pekerjaan harus didahului dengan doa suci. Demikianlah terbentuk cara hidup Fransiskus dan para pengikutnya yang pertama.